Ya, salam Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan berikan kepada kita, dan hari ini akan menjadi hari yang lebih istimewa yang akan kita alami, karena malam ini kita akan beribadah kepada Dia. Itu sebabnya, Saudara, siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Mari sebelumnya kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini, karena anugerah-Mu ada bagi kami. Kami kembali diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, nyatakanlah kehadiran-Mu bagi setiap kami. Dimanapun kami mengikuti ibadah ini, biarlah Roh Allah melawat setiap kami. Lakukan sesuatu yang besar, lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan biarlah semua hanya bagi-Mu Tuhan, untuk-Mu Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, saya percaya kalau sampai hari ini kita ada, itu karena Dia menyertai kita, membawa kita melewati hari-hari hidup kita. Tanpa Dia, saya kira saudara kita tidak ada hari ini. Jadi mari dengan kesadaran ini kita mau bersyukur, kita mau puji dan tinggikan Dia. Haleluya. Katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
Kalau engkau merasakan penyertaannya, mari katakan dengan sungguh, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu Bapa. Kami persembahkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan syukur bagi-Mu, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari sekali lagi katakan, kekuatan di hidup, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami percaya Tuhan, kami kuat karena Engkau. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
kekuatan kami Tuhan. Engkau yang membuat kami berdiri, Engkau yang meneguhkan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak Tuhan, Engkau layak Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat Tuhan. Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak terima segala hormat, Engkau layak ditinggikan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus. Roh Kudus, mari jamah setiap kami. Roh Kudus, mari turun jamah kami. Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya, Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
kebutuhan hati kami Tuhan, yang percaya padamu. Lihat kami Tuhan, yang berharap padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Sungguh nyata hadir-Mu dalam ibadah kami malam ini. Kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Bapa, kami siapkan hati kami sekarang untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Sampaikan kebenaran-Mu, karena Engkaulah sesungguhnya mengerti kondisi keadaan kami saat ini Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kebenaran firman ini membawa kami untuk tetap kuat, membawa kami untuk tetap berpengharapan, membawa kami untuk tetap teguh, menaruh iman kami, percaya kami kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus terus kuasai kami, supaya setiap kata, setiap kalimat firman-Mu kami mengerti, kami pahami, dan boleh menerangi langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu, untuk dapat menyampaikannya seperti yang Kau kehendaki, supaya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam jemaat Tuhan GW Kuningan yang saat ini sedang ibadah melalui via YouTube. Apa kabarnya kita semua? Saya akan percaya kita dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan pemeliharaan Tuhan begitu amat sempurna dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita sudah melakukan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, dan untuk melengkapinya alangkah lebih baiknya dan lebih indah kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan dalam kitab Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Kita buka semuanya di dalam Alkitab kita atau buka dalam handphone kita. Biar saya bacakan Bapak Ibu. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Apa makna yang bisa kita ambil Bapak Ibu dari teks atau perikop firman Tuhan ini? Nanti akan saya coba jelaskan apa makna yang tersirat dan dapat kita pelajari melalui peristiwa
si Bartimeus, seorang pengemis buta, dengan usahanya untuk mendapatkan perhatian Yesus, sehingga di ending kehidupannya dia mengalami mukjizat, dia mengalami kesembuhan, yang mana dia dahulu ada seorang yang buta dan di dalam Kristus dia bisa melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengambil tema dari firman kali ini, yaitu tentang caper tu baper. Pasti kita udah nggak asing lagi lah ya mungkin ya dengan kata-kata caper tu baper. Pasti semua tahu bahwasanya caper ini ya singkatan daripada cari perhatian, dan baper ini adalah singkatan daripada bawa perasaan. Mungkin ya caper ini juga bukan hal asing lagi, atau bukan suatu kata yang jarang kita dengar, melainkan mungkin udah hampir setiap hari dan bahkan sudah sangat sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin berpikir bahwa caper itu cari perhatian kepada orang lain, cari perhatian supaya kita mendapatkan perhatian dari orang tersebut. Nah, sebelum kita melanjut ke pembahasan mengenai firman Tuhan ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan apa itu cari perhatian, atau definisi dari cari perhatian adalah, menurut yang saya cari dari beberapa artikel, yaitu cari perhatian atau caper adalah tindakan atau perilaku seseorang yang ingin dipuji atau diperhatikan secara berlebihan. Nah, jadi Bapak Ibu, cari perhatian adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan perhatian yang berlebihan. Nah, mungkin salah satu contoh kasusnya itu ketika dalam ranah perkuliahan mungkin ya, mengenai dosen dengan mahasiswa, yang dimana ketika dalam sebuah studi berlangsung ini dalam ruangan kelas, proses pembelajaran sedang berlangsung, terus ada si mahasiswa misalnya ini kan, mahasiswa mencoba untuk dia cari perhatian dengan cara duduk di depan, mencoba untuk menyimak, mendengarkan apa yang dosennya perkatakan, sehingga dia ingin berusaha bahwasanya si dosen ini dapat melihat, oh orang ini beda ya dari yang lainnya, orang ini memiliki nilai yang unggul ya dari yang lainnya. Teman-temannya mencoba untuk berbondong-bondong untuk duduk ke belakang, ternyata dia ini untuk dia sendiri yang mau maju duduk di depan gitu biasanya. Terus ketika dosennya ini sedang ngechat di WA, terus salam anak-anak, nah saya akan membagikan tugas dan deadline-nya itu 2 hari lagi. Nah, mungkin dia salah contohnya itu dia caper dengan salam ibu, siap, makasih. Lalu dia ngerjain tugasnya baru sejam ibu dosennya sudah kirim. Baru sejam ibu dosennya kirim tugas. Nah, dia 2 jam kemudian sudah menyelesaikannya. Mungkin salah satu contoh kasusnya dalam perkuliahan seperti itu, berusaha melakukan yang terbaik, berusaha untuk meyakinkan bahwasanya kepada dosennya bahwasanya dia ini anak yang rajin, anak yang suka belajar, dan anak yang suka untuk mengerjakan tugas dengan tepat waktu, bahkan bukannya sekedar tepat waktu, bahkan sejam sesudah dosen memberikan tugas dia sudah menyelesaikannya. Wah, luar biasa bukan? Itulah tindakan atau perilaku seorang yang ingin dipuji atau ingin mendapatkan perhatian yang lebih. Kata caper juga mungkin ya dalam lingkungan sekolah, terus lingkungan kita di kehidupan bermasyarakat atau dalam dunia percintaan. Pasti sebelum kita mempunyai pacar ini, misalnya dari antara perempuan dengan si pria, pasti ada yang pertama terlebih dahulu untuk caper-caper supaya bisa menarik perhatiannya. Ya misalnya salah satu contohnya misalnya dalam suatu ibadah, mungkinnya dalam satu ibadah itu si laki-laki ini kan duduk, terus dia lihat ada perempuan lah, istilahnya perempuan yang dia sukai ini kan, terus dia duduk, mantap, dia sering perhatikan lirikan matanya, pandangannya sering melihat ke si arah perempuan ini. Terus dia juga pasti akan tanya kepada teman-temannya atau sahabat-sahabat perempuan ini, apa sih yang disukainya, apa sih yang disenanginya, misalnya dia suka warna apa, atau dia suka makanan apa, atau dia suka kado seperti apa. Apalagi kalau dia ulang tahun ini, misalnya pas pula 1 minggu kemudian dia ulang tahun, langsung si pria ini kan dia berusaha untuk mendapatkan perhatian daripada si perempuan ini, agar si perempuan ini menyukai sama seperti pria ini menyukai dia, dengan cara yang bertanya kepada temannya, apa sih yang dia sukai, misalnya dia kan ulang tahun nih,
aku mau bagikan apa ya, aku mau berikan hadiah apa ya. Pasti sebagai seorang yang menyukai, pasti kita juga akan melakukan hal yang sama. Mungkin kalau dia suka boneka beruang, boneka yang besar, boneka Barbie, pasti kita akan belikan demi satu tujuan, agar si perempuan ini menyukai kita, supaya cinta kita nggak bertolak sebelah tangan. Begitu Bapak Ibu. Bukan hanya seperti itu, pasti juga kita juga ada caper ini juga adalah orang yang suka mencari perhatian, dan ia juga butuh pengakuan daripada orang lain. Apa maksudnya Bapak Ibu? Nah, dia sadar nih kalau dia ini, mungkin dia berpikir kalau dia ini adalah seorang yang cerdas, seorang yang bertalenta, seorang yang mungkin mahir dalam bidangnya. Nah, lalu dia tahu dia udah mahir, dia udah jago misalnya dalam bermain musik nih, tapi dia masih membutuhkan pengakuan dari orang lain atau membutuhkan validasi dari orang lain bahwasanya, wih, ketika dia apalagi di gereja nih kan, dia main keyboard, wih, keren banget tuh jarinya, bisa kesana kesini, lincah banget tuh jarinya, bisa bermain kesana kesini, terus permainannya juga enak didengar. Nah, dia mainkan permainan yang menurut dia itu enak didengar, dan supaya jemaat yang melihat atau para pelayan Tuhan yang lain mengakui bahwa, wih, tadi permainanmu keren banget sih, keren habis, luar biasa sih, bagaimana bisa seperti itu sih, kamu belajarnya bagaimana gitu. Pasti begitu, membutuhkan validasi dari orang lain supaya bisa ya mendapatkan perhatian yang lebih kepada dia. Terus yang kedua adalah ciri daripada orang atau pengertian daripada caper adalah mengumbar masalahnya pada orang lain. Nah, orang yang cari perhatian adalah mencoba untuk mengumbar masalahnya kepada orang lain, agar ketika dia sudah mengumbar masalahnya atau memberitahukan masalahnya kepada orang lain, atau misalnya kepada temannya, sahabatnya, keluarganya, bahkan dia berharap bahwasanya keluarganya atau temannya ini juga perhatian dengan dia atau ikut bersimpati dan berempati kepada dia. Misalnya dia cerita ini akan masalahnya kepada temannya, misalnya dalam pacaran nih kan, dia cerita kalau pacarku gini-gini loh kepada sahabat perempuannya misalnya kan, dia suka banget gini, kadang suka emosian, kadang cuek-cuek nggak jelas. Nah, dia cerita kepada teman ceweknya atau sahabat ceweknya ini, supaya apa? Supaya teman ceweknya ini berempati atau bersimpati juga kepada dia, sehingga adalah suatu hal solusi yang diberikan daripada masalah tersebut. Yang ketiga, definisi atau pengertian daripada cari perhatian adalah selalu ingin dikasihani. Selalu ingin dikasihani. Ya, begitulah ketika seseorang ingin cari perhatian, pasti ya supaya dia ingin dikasihani dan supaya dia mendapatkan perhatian yang begitu lebih daripada orang-orang pada umumnya. Terus adapun upaya yang dilakukan untuk menarik perhatian orang lain, apa itu Bapak Ibu? Saya bagi tahu, yaitu tersenyumlah dengan tulus. Nah, salah satu cara atau upaya yang dilakukan untuk bisa menarik perhatian orang lain ya adalah senyum. Karena ada orang bilang kalau kita tersenyum tuh rasanya ketika kita senyum dengan orang lain tuh rasanya adem, enak dilihat, terus ya kita pasti ya enak banget dilihat. Apalagi misalnya kalau dalam pelayanan Tuhan itu kan, pelayanan di gereja aser, pasti ada aser kan, kita bisa penyambut tamu, kita senyum dengan senyum manis, tebar-tebar pesona dengan senyuman kita, selamat datang Bapak Ibu, selamat datang Bapak Ibu. Wes, pasti jemaat juga yang datang pasti merasa, wow, begini ya ternyata ya, begini rupanya ya, hebat banget ya. Nah, begitu Bapak Ibu, supaya itulah upaya yang dilakukan untuk kita bisa menarik perhatian orang lain melalui berpenampilan dengan rapi juga, pasti kita bisa menarik perhatian orang lain. Nah, setelah kita tahu dari definisi daripada kata caper, kita masuk kepada definisi baper atau bawa perasaan. Nah, bawa perasaan itu artinya menggunakan perasaan dan emosi dalam menanggapi serta merespon peristiwa yang baru saja dilihat. Misalnya nih, kita sedang dalam perjalanan entah mau kemana pun dalam lalu lintas kan, kita melihat misalnya tiba-tiba ada kecelakaan pengendara di depan kita dengan pengendara yang mau ke arah sana kan, kita mau ke sini, terus misalnya mereka kecelakaan, pasti ada rasa emosi itu berempati dan bersimpati untuk menolong dan membantu si korban ini agar bisa
Mungkin mungkin dia jatuh, kita tenangkan, mungkin kan kita dirikan, motornya kita geser ke pinggir. Itulah yang dimaksud dengan merespon peristiwa yang baru saja dilihat. Nah, Renard Kasali dalam buku Baper menuliskan, baper bukan hanya istilah gaul yang digunakan atau yang sering digunakan secara sepele, akan tetapi baper juga bisa membuat seseorang yang tadinya ceria menjadi murung, begitupun sebaliknya. Nah, bahwa perasaan ini terkadang ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Jikalau kita jadi manusia mungkin sering bawa perasaan, misalnya ketika ada yang mengkritik kita, mengasih saran kepada kita, rupanya kita dalam perasaan kita ini nggak senang, terus jadi sedih. Yang tadinya kita ceria, yang tadinya kita sukacita, bisa menjadi tiba-tiba murung. Itulah yang disebut dengan baper. Nah, menurut Eliana, baper adalah hal yang normal dan wajar sekali dalam kehidupan kita. Iya, karena kita adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk merasakan segala emosi yang hadir. Memang benar Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu adalah seorang manusia yang mempunyai hati dan perasaan. Jadi wajar apabila kita baper atau bawa perasaan dengan segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Begitu Bapak Ibu. Nah, terus kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan, yaitu tentang dalam perikop ini. Ada tadi seorang yang disebutkan, yaitu Bartimeus. Siapakah Bartimeus ini? Bartimeus adalah seorang putra daripada Timeus. Ia katanya adalah seorang yang buta sejak lahir. Seorang pengemis yang hidupnya hanya mengandalkan belas kasihan orang lain. Sebab ia tidak dapat melihat, dapat kita lihat di ayat yang ke-46. Pada saat itu Yesus tiba, dan ketika ingin keluar daripada Jericho bersama-sama dengan murid-muridnya, dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Di tengah jalan atau di pinggir jalan ada seorang pengemis, seorang buta yang bernama Bartimeus. Ini Bapak Ibu, Bartimeus, dia seorang pengemis dan buta. Ketika dia mendengar Yesus lewat, apa yang dia lakukan? Dia mencoba cari perhatian kepada Yesus. Segala sesuatu dia usahakan agar apa? Agar dia mendapatkan perhatian Yesus, dan supaya Yesus bawa perasaan dengan dia. Nah, ini nanti maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Bartimeus yang caper kepada Yesus, maka di ujungnya nanti, endingnya nanti, Yesus bakalan baper atas usaha yang dilakukan si Bartimeus ini untuk kesembuhan dia. Nah, dalam ayat yang ke-47 dia berkata, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mengapa ia berseru di tengah-tengah keramaian? Karena apa? Kita tahu tadi bahwasanya Yesus datang dengan murid-muridnya dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Berarti dia berseru di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah banyaknya orang. Nah, mengapa dia melakukan itu Bapak Ibu? Karena ia mendengar Yesus lewat. Kenapa ketika dia mendengar Yesus lewat dia berteriak? Kenapa tidak ketika, kan pasti banyak penduduk pada saat itu. Kenapa? Kalau penduduk-penduduk yang lain lewat, dia nggak berteriak. Karena dia tahu yang lewat ini berbeda dari yang lain. Yang lewat ini adalah Mesias. Yang lewat ini adalah Mesias yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan setiap orang. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Dia tahu bahwasanya Tuhan mampu melakukan apapun yang dilihat manusia itu mustahil. Tapi dia tahu, dia mendengar dari banyak orang, dari kisah-kisah orang, bahwasanya ada Yesus yang adalah Mesias, mampu menyembuhkan dan menyatakan mukjizat bagi orang-orang yang memang Tuhan Yesus berkenan untuk menyatakan mukjizat tersebut. Ia mendengar Yesus lewat Bapak Ibu. Jadi dia ketika Yesus lewat, dia tahu itu Yesus lewat, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, katanya begitu. Itu alasan dia mengapa ia berseru di tengah-tengah keramaian. Seperti mungkin kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kayak peristiwa kemarin, di mana Presiden Jokowi datang ke Lampung kan, terus banyak masyarakat di situ
ingin bertemu dengan Jokowi supaya dengan satu tujuan, supaya jalan-jalanan di daerah Lampung itu diperbaiki. Nah, dia tahu bahwasanya Bapak Jokowi berkuasa untuk memperbaiki jalan-jalan tersebut. Demikian juga si Bartimeus ini, ketika dia mendengar bahwasanya Yesus lewat, dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Karena dia tahu Yesus berkuasa memulihkan dan membuat mukjizat atas hidupnya, Bapak Ibu. Seorang buta yang tak memiliki daya untuk hidup bahagia jikalau dengan melihat kondisi dan keadaan fisiknya yang tak sempurna. Itu alasan dia yang kedua, berseru di tengah keramaian. Ia adalah seorang yang buta, yang tak memiliki daya untuk hidup bahagia. Mengapa saya katakan seperti itu? Bayangkan Bapak Ibu, seorang yang buta sejak lahir, dia nggak pernah lihat warna, dia nggak tahu betapa indahnya bunga, dia nggak tahu betapa indahnya pemandangan-pemandangan yang Tuhan ciptakan alam semesta ini, pegunungan, warna merah, warna hitam, dia nggak tahu. Dia hanya tahu gelap, dan dia itu nggak tahu itu warna hitam, karena dia memang buta. Dia nggak tahu itu warna hitam, karena dia tahu hanya gelap, dia nggak bisa lihat apa-apa. Jadi itulah saya katakan, tak memiliki daya untuk hidup bahagia jikalau dilihat dengan kondisi dan keadaan fisik yang tak sempurna. Bartimeus, seorang yang buta dari kecil, dari dulu, Bapak Ibu. Bayangkan, apa sih alasan dia untuk dapat bahagia? Pastilah kerinduan terbesarnya adalah untuk bisa melihat. Maka bersyukurlah kita Bapak Ibu, kita bisa melihat segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Dan bahkan mungkin ketika kita mungkin mulai merasa bosan melihat warna merah, kita merasa bosan untuk melihat pemandangan yang indah ini yang ada di Cikugur. Tapi coba kita berkata dengan seorang yang buta. Dia sangat-sangat merindukan melihat semuanya itu Bapak Ibu. Dia nggak tahu siapa, dia nggak bisa lihat orang tuanya bagaimana. Bahkan dia nggak mengenali dirinya seperti apa bentuk wajahnya, seperti apa bola matanya, seperti apa kalau dia tersenyum, seperti apa gaya rambutnya, pakaiannya. Dia nggak tahu karena dia nggak bisa lihat apa-apa, Bapak Ibu. Itulah yang ketiga, mengapa ia berseru di tengah keramaian. Harapan untuk menikmati betapa indahnya ciptaan Tuhan tidak bisa karena ia buta. Harapan untuk menikmati keindahan ciptaan Tuhan tidak bisa karena ia buta. Jelas, orang buta tidak akan bisa melihat. Orang buta hanya bisa meraba, hanya bisa mendengar dari perkataan orang lain bahwasanya, lihat itu ada pegunungan yang indah, lihat itu ada bunga yang indah, lihat itu ada warna yang sangat menakjubkan, lihat itu ada binatang yang cantiknya, yang imutnya luar biasa. Dia hanya bisa mendengar tanpa bisa melihat. Betapa menyedihkan sebenarnya Bapak Ibu, seorang yang buta, si Bartimeus ini. Terus, mengapa ia berseru di tengah keramaian? Orang yang hanya bisa mengandalkan belas kasihan orang lain untuk hidup. Kalau kita pernah sering ke pasar, apalagi mungkin para kaum wanita, terutama ibu-ibu yang untuk memenuhi kebutuhan dapur, misalnya untuk membeli bumbu-bumbu, bahan makanan, untuk kebutuhan sehari-hari, pasti perginya ke pasar kan. Pasti kita lihat di pasar ada banyak begitu macam orang. Misalnya ada orang pengemis dengan buta, ada yang kakinya cacat, nggak punya tangan satu, nggak punya kaki sebelah, dia mengemis dengan membawa mangkok ataupun plastik untuk mendapatkan belas kasihan orang lain, sehingga orang lain memberikan uang kepada dia sehingga dia bisa makan, dia bisa bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, Bartimeus seperti itu Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang dia duduk di pinggir jalan sebagai seorang pengemis, minta-minta. Dia hanya bisa hidup dan bertahan hidup hanya dengan belas kasihan orang lain. Jadi kalau kita berpikir bahwa coba pada saat itu ada orang gak mau kasih dia uang, orang gak memiliki rasa empati, orang gak memiliki rasa simpati, orang gak memiliki rasa baper ini, bawa perasaan melihat seorang yang sedang kesusahan. Bagaimana dia hidup Bapak Ibu? Puluhan tahun dia seperti itu. Terus
Kalau kita lanjut, kita masuk ke poin yang kedua. Semakin ia ditegur, semakin keras ia berseru. Bentuk capernya si Bartimeus ini adalah semakin ia ditegur, semakin keras ia berseru. Kita dapat lihat dalam ayat yang ke-48. Biar saya bacakan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Semakin keras ia ditegur, semakin keras ia berseru. Jadi, teguran atau ancaman yang diberikan oleh banyak orang tersebut kepada si Bartimeus tidak membuatnya ciut, tidak membuatnya undur dari kesempatan untuk bertemu dengan Yesus, untuk mendapatkan perhatian Yesus. Malahan apa yang terjadi? Dia semakin keras, semakin lantang menyuruhkan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kata Bartimeus seperti itu. Mengapa ia lakukan seperti itu? Layak, pasti kalau kita lihat secara manusiawi, layak. Dia disebut sebagai seorang yang tidak tahu malu. Karena apa? Sudah murid-murid Tuhan Yesus sendiri, bahkan orang-orang banyak pada saat itu memberikan ancaman, "Engkau diam," menyuruh dia supaya diam, supaya dia tidak berteriak. Tapi dia malah berteriak semakin keras dan semakin lantang. Capernya Bartimeus seperti itu. Mengapa dia melakukan tersebut? Karena kesempatan tidak akan datang dua kali, Bapak Ibu. Dia tahu bahwasanya kejadian ini nggak bakalan bisa mungkin akan datang, akan terulang di hari-hari yang akan datang. Kesempatan memang tidak akan datang dua kali, kecuali dengan kata keberuntungan. Dia menyadari akan hal itu, maka daripada itu dia hiraukan perkataan orang lain. Dia acuhkan perkataan orang lain. Ketika orang lain memberi perintah supaya dia diam, dia semakin keras, semakin lantang ia berseru. Karena dia tahu kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau dia tidak melakukan hal itu, mungkin saja seumur hidupnya dia nggak akan pernah bisa melihat. Dan akan terjadi sebuah penyesalan yang sungguh-sungguh amat luar biasa. Padahal ketika dia tahu Yesus lewat, Yesus nggak menyembuhkan dia, akan terjadi penyesalan yang luar biasa. Maka daripada itu, dia tidak ciut, dia tidak undur, dia malah semakin lantang berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Terus, mengapa dia berseru seperti itu semakin keras? Karena kerinduan terbesarnya adalah untuk bisa melihat. Orang yang buta, dia kalau kita kasih uang, dia nggak bakalan terlihat bahagia. Bahagianya itu paling ya, "Oh, alhamdulillah, aku bisa makan nanti." Kalau kita kasih dia sepeda, itu nggak mungkin. Orang buta nggak membutuhkan sepeda. Orang buta nggak membutuhkan mobil. Orang buta nggak membutuhkan pakaian yang mewah, sepatu yang mewah, sepatu yang keren, kacamata yang keren, jam tangan yang keren, tas yang keren. Tidak. Orang buta sangat-sangat merindukan agar dia bisa melihat. Itulah yang dirindukan oleh si Bartimeus, Bapak Ibu. Dia berseru semakin keras, semakin lantang supaya apa? Tuhan baper, Tuhan bawa perasaan atas capernya, cari perhatian si Bartimeus ini. Sehingga oleh karena belas kasihan Tuhan menyembuhkan, menyatakan mujizatnya bagi si Bartimeus. Itu kerinduannya, Bapak Ibu. Saya kena percaya juga, kita dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan, kita pasti mempunyai sebuah kerinduan. Saya nggak tahu apa kerinduan kita. Mungkinkah keluarga kita rindu supaya Tuhan memulihkan keluarga kita. Kita rindu supaya Tuhan memberkati masa depan kita. Kita rindu supaya Tuhan memberkati kuliah kita, studi kita, supaya kita dapat lulus, wisuda tepat pada waktunya. Kita rindu supaya kita nanti di kemudian hari adalah sebagai orang yang sukses dalam bidang-bidang yang kita tekuni. Kita rindu supaya papa kita bertobat, kita rindu supaya mama kita bertobat, kita rindu supaya Tuhan menyatakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Setiap orang mempunyai kerinduannya, setiap orang mempunyai keinginan, dan saya percaya kerinduan tersebut akan kita dapatkan kalau kita benar-benar cari perhatian sama Tuhan. Terus apa akhirnya nanti, Bapak Ibu?
Apakah cari perhatian si Bartimeus ini diacuhkan sama Tuhan, dicuekin sama Tuhan, bahkan apakah Tuhan tidak menganggap dia dan bahkan tidak memandang dia sama sekali? Apakah Tuhan bahkan hanya lewat saja? Walaupun Tuhan mendengar dia berteriak dengan lantang, apakah Tuhan hanya cuek dengan dia? Seperti ketika kita cari perhatian dengan seorang yang kita sukai, dia cuek dengan kita, ya masih nggak apa-apa. Ini Tuhan, apakah Tuhan cuek dengan orang-orang yang berseru-seru kepada dia? Kita lihat nanti Bapak Ibu. Karena iman dan usahanya tuh si Bartimeus kepada Tuhan, Tuhan baper. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Tuhan baper terhadap Bartimeus. Peristiwa hebat dalam hidupnya pun terjadi. Kalau Tuhan sudah baper, maka lihat Bapak Ibu, hal yang luar biasa itu yang akan kita peroleh. Capernya Bartimeus, cari perhatiannya Bartimeus kepada Tuhan berbuah manis. Seperti kita menanam mangga, tumbuh, dan buahnya begitu amat manis. Jadi usaha kita untuk menyiramnya setiap hari, memupuknya itu gak sia-sia. Karena dia menghasilkan buah yang manis dan bisa kita nikmati. Ayat yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, caper Bartimeus berbuah manis. Ketika dia berseru dengan lantang, di ayat yang ke-49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ketika Bartimeus berseru dengan lantang, mengabaikan semua cercaan, mengabaikan semua ancaman daripada orang-orang di sekitarnya yang berkata dia menyuruh si Bartimeus diam. Dia tidak diam dan dia malah berseru dengan sangat-sangat lantang dan pada akhirnya endingnya berbuah manis. Tuhan mendengar dan lalu Tuhan menyuruh muridnya untuk memanggil si Bartimeus. Lalu Bartimeus meninggalkan jubahnya. Segera dia berjalan menemui Yesus. Di ayat yang ke-51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku, Yesus, Allah, perbuat bagimu? Jawab Bartimeus, Yesus, Rabuni, supaya aku dapat melihat Tuhan. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Wow, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Bartimeus caper, cari perhatian. Berbagai cara dia lakukan. Capernya berbuah manis. Yesus mendengar dan menyuruh muridnya untuk memanggil dia. Lalu Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saya membaca ayat ini, saya merasakan hal yang luar biasa. Saya memang benar-benar rindu juga. Ketika rindu bahwasanya Yesus ngobrol kepada saya. Saya rindu pada Yesus memberikan saya sebuah perkataan ini. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Perkataan ini saya rasa adalah perkataan yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap orang, oleh semua orang. Apalagi kita orang-orang yang percaya. Pasti kita sangat merindukan perkataan ini keluar langsung dari bibirnya Tuhan. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu, Tommy? Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu, Tommy? Wow, kalau Tuhan sudah berkata seperti itu kepada kita, wow, luar biasa. Pasti Tuhan akan mengabulkannya. Mari Bapak Ibu, nantikan, rindukan Tuhan berkata seperti ini kepada kita. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu, Tommy? Mungkinkah kau kehendaki keluargamu dipulihkan? Mungkinkah kau kehendaki supaya kau memiliki masa depan yang indah penuh dengan harapan? Mungkinkah kau kehendaki supaya aku dapat menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar? Papa mamamu bertobat dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-52, Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Wow, dia endingnya berakhir dengan bahagia. Dia bisa melihat, dia menjadi pengikut Yesus. Apa yang kau kehendaki supaya kau perbuat bagimu?
Bartimeus. Lalu Bartimeus menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat Tuhan. Inilah kerinduan terbesarnya. Sejak bertahun-tahun dia gak bisa melihat. Dan pada akhirnya dia cari perhatian dengan Tuhan. Dan Tuhan baper, Tuhan bawa perasaan. Lalu Tuhan menyatakan mujizat. Lalu Bartimeus dapat melihat Bapak Ibu. Sama halnya dengan peristiwa seorang perempuan yang sudah pendarahan, sakit pendarahan selama 12 tahun. Yesus lewat pada saat itu. Lalu dia coba untuk mendekati Yesus dan berkata, ketika aku memegang jubah-jubahnya saja aku dapat sembuh. Dengan imannya dia berkata seperti itu. Baru apakah dia memang benar-benar sembuh Bapak Ibu? Ya, selama 12 tahun sakit pendarahan. Kita lihat dalam Matius 9 ayat 22. Matius 9 ayat 22 saya bacakan Bapak Ibu. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika kita datang dengan iman, ketika kita datang dengan kesungguhan, kita cari perhatian dengan Tuhan, Tuhan enggak akan cuek, Tuhan enggak akan bersikap apatis sama kita. Dia akan sangat-sangat peduli kepada kita. Orang yang datang kepada Tuhan dengan beriman dan dengan kesungguhan hati akan perubahan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau yang tadi kita sudah mengetahui bagaimana capernya si Bartimeus, kita juga harus mengetahui capernya jemaat Tuhan itu seperti apa. Nah, yang pertama, percaya kepada Kristus dengan sepenuh hati. Nah, cari perhatian dengan Tuhan. Dengan kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi tidak dengan setengah hati atau dengan tidak sungguh-sungguhan, melainkan dengan sepenuh hati. Kalau hatinya berbentuk love seperti ini, jangan kita percaya sama Tuhan segini, melainkan kita percaya sama Tuhan segini. Jadi artinya secara total, benar-benar sepenuhnya kita percaya kepada Tuhan. Karena banyak orang yang mengakui dirinya Kristen, pengikut Kristus, namun dia nggak percaya secara seperti ini. Dia percaya seperti ini kepada Tuhan. Nah, kita dituntut, kita cari perhatian dengan Tuhan, kita harus percaya seperti ini Bapak Ibu. Yang kedua, setia pada pertemuan-pertemuan ibadah. Baik ibadah yang sudah ditetapkan di gereja tempat kita berjemaat Bapak Ibu. Kita harus setia. Misalnya kalau di gereja GB Kuningan ada lembah pujian, ada ibadah Eva, ada ibadah pemuda, ada ibadah kaum pria, kaum wanita, ibadah raya. Kita harus setia dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Karena percayalah, dalam pertemuan-pertemuan ibadah ada sesuatu hal yang baru yang kita dapatkan. Ada kesegaran dan pemulihan yang kita akan dapatkan Bapak Ibu kalau kita datang dengan kesungguhan hati tadi. Yang ketiga, caper jemaatnya Tuhan adalah bangun saat teduh. Ceritakan semua masalahmu, kerinduan kamu kepada Tuhan. Di rumah ketika kita bangun saat teduh kita berdoa, kita doa fajar, kita ajak anak-anak kita doa fajar sama Tuhan. Kita ceritakan semua masalah kita sama Tuhan. Dan yang keempat, melakukan apa yang Tuhan sukai. Apa yang Tuhan sukai adalah hal-hal yang berkenan sama Tuhan. Adalah hal-hal yang perbuatan baik. Seperti memiliki kasih, mencintai Tuhan Yesus. Itulah hal-hal yang Tuhan sukai. Dan banyak lagi hal-hal yang Tuhan sukai Bapak Ibu. Yang kelima, disiplin terus akan hal itu sampai Tuhan mendengar dan baper kepada kita. Ketika Tuhan sudah mendengar dan baper kepada kita, maka ada hal yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan. Ada quotes yang saya buat itu, rindukan selalu sampai Tuhan baper dan bertanya kepadamu, apa yang kau kehendaki supaya Tuhan perbuat bagimu. Rindukan selalu sampai Tuhan baper dan bertanya kepada kita, kepada Tommy, sebut nama kita masing-masing Bapak Ibu. Rindukan selalu sampai Tuhan baper dan bertanya kepada Tommy, apa yang Tommy kehendaki supaya Tuhan perbuat bagimu. Begitu Bapak. Satu quotes terakhir dari Tommy Franciscus. Caperlah kepada Tuhan dan lihat ketika Tuhan sudah baper, hal hebat akan diperlihatkan terhadap hidupmu. Kerinduanmu, Tuhan akan nyatakan mujizat. Seperti Bartimeus, dia merindukan bisa melihat. Dan endingnya, capernya berbau manis.
Tuhan menyembuhkannya, Tuhan menyatakan mujizat sehingga Bartimeus bisa melihat seketika itu juga. Kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapak buat ibadah hari ini. Ibadah hari ini mengingatkan kami, menegur kami kembali agar kami bersikap Tuhan Yesus dengan caper kepada Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami gak mau sia-siakan hidup kami dengan hidup dalam duniawi kami ya Bapa. Kami mau hidup dalam Kristus. Kami mau meninggalkan semua hal-hal buruk kami Tuhan Yesus. Kami mau berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau benar-benar menantikan perbuatan-perbuatan ajaib yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Berkati Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sedang beribadah melalui via YouTube ya Tuhan. Berarti kebutuhan beliau, masalah keluarga yang dialami oleh para setiap jemaat Tuhan. Kau yang berkati Bapa, ada jalan keluar setiap kerinduan-kerinduan terbesar para setiap jemaat Tuhan yang sedang beribadah. Kau yang Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian, terima kasih. Shalom.